أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadirin Bapak, saudara-saudara jemaah salat subuh Masjid As-Sadiqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah banyak sekali memberikan nikmat kepada kita, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidup, sehat, rezeki, dan yang paling utama adalah nikmat Islam dan sunnah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ijtima' al-Juyush al-Islamiyah menjelaskan bahwa nikmat Allah terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama nikmat mutlak atau nikmah mutlaqah. Inilah nikmat terbesar, yaitu nikmat Islam dan sunnah. Nikmat ini bukan hanya membuat hidup kita tentram di dunia, tetapi menjadi asbab keselamatan kita di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 69, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah sebaik-baik teman. Ya, nikmat ini, ya, nikmat Islam dan sunnah hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Kalau seorang kaya raya tapi tidak memiliki iman, sebenarnya dia belum mendapat nikmat yang sesungguhnya. Sebaliknya, meskipun seorang mukmin, orang yang beriman, hidupnya mungkin sederhana tapi hatinya tenang dengan Islam, itulah nikmat sejati yang tidak ternilai. Mungkin contohnya ada orang yang mungkin rumahnya megah, mobilnya banyak, tapi hatinya gelisah, tidak tenang. Tapi ada pula orang yang rumahnya ya biasa saja, ya kendaraannya biasa, tapi setiap pagi dia tersenyum, hatinya damai, bisa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang lain, dan bisa silaturahim dan seterusnya. Itulah bedanya antara nikmat mutlak dengan nikmat yang sementara ini, nikmat yang terbatas. Kemudian nanti ada nikmat yang kedua adalah nikmat yang terbatas atau nikmah muqayyadah. Yang kedua ini adalah nikmat terbatas. Nikmat terbatas ini adalah nikmat duniawi, ya, sehat, harta, jabatan, ya, kedudukan, dan sebagainya. Nikmat ini bisa dimiliki oleh siapapun, orang beriman maupun yang tidak beriman, itu pasti memiliki nikmat ini. Banyak kita ketahui Fir'aun, Qarun, Haman, Raja Namrud, Raja Abraha, semua itu mereka memiliki jabatan yang tinggi, harta yang banyak, tapi mereka kafir, mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bagi orang kafir, orang yang tidak beriman, nikmat dunia mereka itu bisa menjadi istidraj. Istidraj itu adalah
Ya, mungkin Allah memberikan kelapangan kepadanya agar mereka makin jauh dari kebenaran sampai akhirnya ditimpa azab yang berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, fa ammal insana idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla. Adapun manusia apabila Rabbnya mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kenikmatan, ia berkata, Rabbku telah memuliakanku. Namun apabila Rabbnya mengujinya dan membatasi rezekinya, ia berkata, Rabbku menghinakanku. Jadi sekali-kali tidak demikian. Artinya nikmat dunia ya bukan selalu tanda dimuliakan seseorang, dan kesempitan hidup bukan selalu tanda kehinaan seseorang. Kadang Allah ingin menguji apakah kita tetap bersyukur ketika kita diberi dan tetap bersabar ketika diuji. Ya, Allah hanya memerintahkan kita untuk bergembira atas satu jenis nikmat dari dua nikmat tadi, yaitu adalah nikmat mutlak, yaitu nikmat Islam dan sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada yang mereka kumpulkan. Quran surat Yunus ayat 58. Ya, para ulama menjelaskan karunia Allah dan rahmatnya di sini adalah Islam dan sunnah. Ya. Jadi kegembiraan sejati bukan ketika hal yang sifatnya keduniaan, tetapi ketika hati kita bisa istiqomah dalam ibadah, ringan untuk mengerjakan sunnah, ya terhindar dari kemaksiatan, keseharian kita itu dijaga oleh Allah dari hal-hal yang dilarang, dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan. Itulah nikmat yang sesungguhnya. Karena dalam sebuah riwayat, orang yang terperdaya dengan dunia itu kalau siang seperti himar, kalau malam seperti bangkai. Kalau siang seperti keledai. Kenapa? Dia terus kerja sampai lupa ibadah. Pas malam capek. Ketika capek tidak mau ibadah di malam hari. Padahal 24 jam itu waktu emas bagi orang beriman, bagi orang yang mau mencari Allah itu adalah sepertiga malam. Nah, kalau orang sudah capek di siang hari, sudah memanfaatkan tenaganya di siang hari, menyelesaikan semuanya, nanti malamnya dia tidur seperti bangkai. Bahkan bisa lewat subuh, nggak sholat subuh, bangun pagi jam 7 sudah berangkat, nanti tidak lagi sholat zuhur lewat. Ketika istirahat harusnya dipakai untuk sholat, dia hanya gunakan untuk makan, ngobrol dan seterusnya. Nah, ini orang-orang yang siangnya seperti keledai, malam seperti bangkai. Ya, kita insya Allah tidak seperti itu. Kita manfaatkan siang kita mencari nafkah dengan sesuai kemampuan kita, ya, sesuai kadar mengukur kekuatan kita. Ketika waktu istirahat kita sholat, kita makan misalnya. Tapi ketika malam kita masih ada energi lagi untuk bangun malam, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita keistiqomahan dalam hidup kita ini, dengan doa yang kita jadikan penutup pada kultum kali ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna minasy-syakirin al-mab'utsina 'ala dinik wa sunnati nabi. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bersyukur atas nikmat-Mu, yang teguh di atas agama-Mu dan sunnah Nabi-Mu. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam bisawab wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.